Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Rahmadani dengan NIM 242401614, berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan isi dari artikel yang sudah saya buat, yaitu berjudul Analisis Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia Siswa Kelas 4 SDI Al-Ikhlas Jakarta. Baik, kita akan membahas bagian pertama dari artikel ini, yaitu bagian abstrak dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan kosakata bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Al-Ikhlas Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Kosakata merupakan komponen penting dalam keterampilan berbahasa yang mencakup 4 aspek utama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menguasai kosakata yang baik akan mempermudah siswa dalam menyampaikan ide, memahami pesan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini akan kuantitatif dengan instrumen utama berupa tes tertulis. Siswa diminta menulis karangan naratif tentang pekerjaan orang tua mereka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan jenis kosakata yang digunakan seperti kata benda, kata kerja, pasif, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa menggunakan kata secara minor. Jenis kata lainnya seperti kata kerja, keterangan, dan sifat hanya digunakan sebagian kecil siswa. Rentang jumlah kosakata yang digunakan siswa berkisar antara 9 hingga 50 kata. Ini menunjukkan bahwa penguasaan kosakata masih rendah dan merata. Metode pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual sangat diperlukan kemampuan tersebut. Bagian selanjutnya yaitu kata dalam bahasa Indonesia seperti penguasaan kosakata, bahasa Indonesia, siswa SD, keterampilan menulis, dan karangan naratif. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian abstrak dalam bahasa Inggris, yaitu this research aims to analyze the Indonesian vocabulary mastery of 4th grade students at SDI Al-Ikhlas Jakarta in the 2020-2021 academic year. Vocabulary is a vital component of language skills, covering 4 core aspects: listening, speaking, reading, and writing. Mastery of vocabulary enables students to better express idea and comprehend message in both oral and written forms. The study employed a qualitative descriptive approach using a written test, the main instrument. Students were asked to compose a narrative essay about their parents' occupation. The collect data were analyzed based on the types of vocabulary used, such as nouns, verbs, adjectives, and others. Results indicated that most students predominantly used nouns, while other word types such as verbs, adverbs, and adjectives were rarely found. The total number of vocabulary used ranged from 9 to 51 word per composition. Just findings reveal that vocabulary mastery is still low and uneven. More varied and contextual teaching methods are needed to improve vocabulary skills comprehensively. Okay, next two keywords look like the vocabulary mastery, Indonesian language, elementary students, writing skill, and narrative essay. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pendahuluan dari artikel ini, yaitunya bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi utama dalam pembelajaran, terutama di tingkat sekolah dasar. Penguasaan kosakata menjadi komponen kunci dalam keterampilan berbahasa siswa. Namun, realitas di SDI Al-Ikhlas Jakarta menunjukkan bahwa penguasaan kosakata siswa kelas 4 masih rendah, terutama dalam menulis. Siswa kesulitan menyusun kalimat yang tepat karena terbatasnya jumlah dan variasi kosakata. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain seperti rendahnya minat baca dan penggunaan metode pembelajaran yang kurang variatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan kosakata yang dimiliki siswa dalam menulis karangan sebagai dasar perbaikan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk dalam bagian metode penelitian dari artikel ini, yaitunya penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 30 siswa kelas 4 SDI Al-Ikhlas Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Instrumen utama berupa tes tertulis di mana siswa diminta menulis karangan narasi tentang pekerjaan orang tua mereka. Karangan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis kosakata yang digunakan, seperti kata benda, kata kerja, dan lainnya. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Hoberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ini, yaitu analisis terhadap 30 karangan siswa menunjukkan bahwa kata benda merupakan jenis kosakata yang paling sering digunakan seperti kata ayah, warung, barang, kantor, dan sebagainya. Hal ini wajar karena kata benda lebih mudah dikenali siswa. Sementara itu, kata kerja seperti membuat, menjual, dan menyiapkan muncul dalam jumlah yang sedang. Jenis kosakata lain seperti kata sifat, kata sambung, kata keterangan, dan kata depan masih sangat jarang digunakan. Perbedaan yang mencolok juga tampak dalam jumlah total kosakata yang digunakan oleh masing-masing siswa. Karangan siswa yang bernama Naura Bahira menunjukkan penguasaan tertinggi dengan 51 kosakata, sedangkan siswa yang bernama Muhammad Fakhri Hasan hanya menggunakan 9 kosakata. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kosakata siswa sangat bervariasi dan sebagian besar siswa masih terbatas pada kategori kosakata dasar. Kondisi ini menggambarkan bahwa pembelajaran kosakata di kelas masih kurang mendorong eksplorasi berbagai jenis kata. Siswa lebih banyak mengenal kosakata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan belum terbiasa menggunakan kata-kata deskriptif atau kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang mampu meningkatkan variasi kosakata secara menyeluruh. Baik, yang terakhir yaitu bagian dari artikel ini yaitu penutup. Penutup ini terdiri dari simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Penguasaan kosakata siswa kelas 4 SD IAL Ikhlas Jakarta masih terbatas, terutama pada kategori kata benda, variasi dan jumlah penggunaan kosakata yang masih rendah, yang menunjukkan perlunya pembelajaran yang lebih intensif dan kontekstual. Selanjutnya yaitu saran. Guru disarankan untuk menggunakan strategi pembelajaran yang lebih interaktif kepada siswanya seperti permainan bahasa, penggunaan media visual, serta membaca bersama agar siswa tertarik dan terbiasa menggunakan berbagai jenis kosakata dalam berkomunikasi maupun menulis. Baik, sekian penjelasan yang dapat disampaikan pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.